Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Muhammad Subagia dan rekan saya Muhammad Aksal. Kami akan membawakan materi tentang kompensasi. Pengertian kompensasi. Kompensasi sesuatu yang diterima karyawan sebagai penukar dari kontribusi jasa mereka pada organisasi. Kontribusi juga adalah balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan, baik bersifat finansial maupun non-finansial, kepada karyawan atas kontribusi jasa mereka pada periode tertentu. Nah, kompensasi juga merupakan sistem kompensasi yang baik, diharapkan mampu memberikan kepuasan bagi karyawan dan memungkinkan perusahaan memperoleh, mempekerjakan, dan mempertahankan karyawan. Asas kompensasi. Ada dua asas kompensasi. Yang pertama, asas adil adalah besarnya kompensasi yang dibayarkan pada setiap karyawan, disesuaikan dengan jenis pekerjaan, tanggung jawab, jabatan, prestasi kerja, dan memenuhi persyaratan kerja. Dan yang kedua, yaitu asas layak dan wajar, adalah besarnya kompensasi yang dibayarkan pada setiap karyawan dapat memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. Tujuan kompensasi. Yang pertama itu ikatan kerjasama, dan yang kedua kepuasan kerja. Yang ketiga yaitu motivasi. Yang keempat, stabilitas karyawan. Yang kelima, produktivitas kerja. Yang keenam, disiplin kerja. Yang ketujuh, pengaruh serikat pekerja. Dan yang kedelapan, pengaruh pemerintah. Tujuan sistem kompensasi. Pada dasarnya, tujuan sistem kompensasi yaitu menghargai prestasi kerja. Pemberian kompensasi yang memadai merupakan suatu bentuk penghargaan perusahaan terhadap prestasi kerja karyawannya. Ada juga yang menjamin keadilan. Sistem kompensasi yang baik akan menjamin terwujudnya keadilan bagi dan di antara karyawan dalam perusahaan. Masing-masing karyawan akan memperoleh imbalan yang sesuai dengan tugas, fungsi, jabatan, dan prestasi kerja. Ada juga mempertahankan karyawan. Sistem kompensasi yang baik akan membuat karyawan betah sehingga akan mengurangi tingkat keluarnya karyawan. Memperoleh karyawan yang bermutu. Sistem kompensasi yang baik akan menarik lebih banyak calon karyawan sehingga perusahaan akan banyak alternatif dalam memilih karyawan yang bermutu. Ada juga pengendalian biaya. Sistem kompensasi yang baik akan mengurangi seringnya melakukan rekrutmen. Sebagai akibat dari makin banyaknya pelamar yang keluar kerja. Hal ini berarti penghematan biaya dan juga memenuhi peraturan yang berlaku. Sistem kompensasi yang baik akan mengadaptasi peraturan perundangan yang berlaku sehingga akan menghindari adanya gugatan dari pihak karyawan maupun pihak eksternal lainnya. Ada juga jenis-jenis kompensasi. Yang pertama, kompensasi langsung atau direct compensation adalah suatu pembayaran balas jasa yang berupa gaji, upah, dan upah insentif. Contohnya, yang pertama, gaji adalah balas jasa yang dibayarkan secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti, yaitu gaji akan tetap dibayarkan walau tidak masuk kerja. Yang kedua, upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada karyawan harian dengan pedoman sesuai peraturan atau perjanjian kerja yang telah disepakati. Yang ketiga, upah insentif adalah tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu sesuai prestasinya di atas prestasi standar yang ditentukan. Yang kedua, kompensasi tidak langsung atau indirect compensation adalah suatu pembayaran balas jasa yang berupa kesejahteraan karyawan. Contoh motivasi promosi jabatan. Sistem kompensasi.
Sistem kompensasi yang biasa digunakan adalah sistem prestasi, sistem waktu, dan sistem atau borongan. Yang pertama, sistem prestasi. Sistem prestasi adalah suatu cara yang mengaitkan secara langsung antara besarnya upah dengan prestasi kerja yang ditujukan oleh karyawan yang bersangkutan. Contoh sistem prestasi adalah per potong, per meter, per kilo, per liter, dan sebagainya. Yang kedua, sistem waktu. Sistem waktu adalah suatu cara menentukan besarnya kompensasi dihitung berdasarkan standar waktu, seperti jam, hari, minggu, dan bulan. Besarnya upah ditentukan oleh lamanya karyawan melaksanakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Umumnya, cara ini digunakan bila ada kesulitan dalam menerapkan cara pengupahan berdasarkan prestasi. Dari kompensasi, ada dua contoh kelemahan dan kelebihannya. Yang pertama, kelemahan. Mengakibatkan mengendornya semangat karyawan produktivitas tinggi atau di atas rata-rata. Yang kedua, tidak membedakan usia, pengalaman, dan kemampuan karyawan. Yang ketiga, membutuhkan pengawasan yang ketat agar karyawan sungguh-sungguh bekerja. Yang keempat, kurang mengakui adanya prestasi kerja karyawan. Kelebihan sistem waktu. Yang pertama, dapat mencegah hal-hal yang kurang diinginkan seperti pilih kasih, diskriminasi, maupun kompetisi yang kurang sehat. Yang kedua, menjamin kepastian penerimaan upah secara periodik. Dan yang terakhir, tidak memandang rendah karyawan yang cukup lanjut. Ada juga kompensasi menurut sistem kontrak atau borongan. Sistem kontrak atau borongan adalah suatu cara menentukan besarnya kompensasi didasarkan atas kuantitas, kualitas, dan lamanya penyelesaian pekerjaan yang sesuai dengan kontrak perjanjian. Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan, maka dalam kontrak juga dicantumkan ketentuan mengenai konsekuensi bila pekerjaan yang dihasilkan tidak sesuai dengan perjanjian baik secara kuantitas, kualitas maupun lamanya penyelesaian. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama, penawaran dan permintaan tenaga kerja. Kedua, kemampuan dan kesediaan organisasi. Ketiga, serikat pekerja atau organisasi karyawan. Keempat, produktivitas kerja. Kelima, prestasi kerja. Keenam, biaya hidup. Ketujuh, pemerintah dan undang-undang perburuhan baik tingkat daerah maupun tingkat provinsi. Kedelapan, pendidikan atau pengalaman kerja. Kesembilan, kondisi perekonomian. 10, jenis dan sifat pekerjaan. 11, konsistensi internal dan eksternal. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.